Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, baik kita lanjut lagi ya pada pertemuan kali ini. Ini mereview ya pertemuan terakhir kita ya untuk benchmarking sebuah desain aplikasi gitu ya, UI UX-nya. Nah, kemudian kita buat dengan tools Figma gitu. Nah, silakan teman-teman masuk seperti ini ya, seperti biasa ini kita review. Jangan lupa kasih judul, misalkan latihanku, misalkan. Oke, kalau sudah, teman-teman silakan klik F ya, F. Oke, F ya, frame. Nah, frame-nya pilih, misalkan saya pilih Android Compact atau iPhone Pro Max misalkan ya. Kita klik saja. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita cari ya desain yang kita akan benchmark ya. Sebagai contoh misalkan ini ya. Oke, ini saya sudah searching, misalkan kita copy saja ya, kemudian di paste di sini, paste. Oke ya, kita lihat, klik file. Nah, kita lihat ini adalah frame yang kita gunakan. Nah, kemudian ini adalah image-nya, ini berbeda layer ya. Oke, kemudian kita geser. Nah, kita akan coba mendesain yang tengah ini, seperti ya. Nah, seperti biasa kita coba ya, crop image ya, kita ambil yang tengah saja ya. Oke, kalau sudah diklik ya, di close nah, gitu ya, kemudian kita atur ya, kita sejajarkan ya, ini pastikan sejajar gitu ya. Oke, baik, kemudian ya kalau sudah ya, nah kita akan, kalau kemarin kita sudah menggunakan roller ya, sekarang kita akan coba menggunakan tools yang lain, yaitu adalah grid. Nah, grid ya. Oke, caranya gimana? Caranya adalah klik layer frame-nya gitu ya. Oke, klik layer frame-nya, sepertinya sudah terseleksi. Kita scroll ke bawah, ini pada wilayah properties ini ya, properties ini kita scroll ke bawah. Kemudian kita ini layout grid-nya masih belum aktif, kita klik. Nah, sehingga ada grid-nya. Nah, dengan ada grid ini mempermudah kita dalam mendesain. Kalau kita zoom gitu ya, nah ini ada garis-garisnya ya, sehingga ini mempermudah bagi kita. Misalkan garis mau dipaskan di sini atau di sini atau di sini gitu ya, itu mempermudah kita. Oke, ini adalah grid yang per 10 pixel, ini defaultnya seperti itu. Nah, kalau kita merubah gimana? Oke, tinggal klik ini ya, layout grid setting. Misalkan saya tidak mau grid tapi bentuknya adalah kolom. Nah, seperti ini. Kalau saya mau yang bentuknya row atau baris, pilih yang ini, row. Gitu ya. Nah, pada kali ini misalkan saya coba yang columns. Misalkan seperti ini ya. Oke, columns. Oke. Nah, kemudian misalkan saya ingin, nah ini kira-kira saja, misalkan ini berapa jaraknya gitu ya. Jarak dari margin ini gitu ya. Misalkan kita masukkan ya di grid ini, di kolom ini kita masukkan misalkan marginnya 10 20 pixel, misalkan 20. Coba kita enter. Nah, coba lihat, ini jarak ini, margin ini sama jarak ini sudah sama belum? Kayaknya lebih jauh ini ya. Oke, maka kita tambahkan lagi misalkan 40. Oke, ini dengan ini ya sudah hampir sama ya. Oke, coba kita zoom ya. Oke, perkiraan hampir sama. Oke, misalkan kita cek ya, misalkan kita anggap jaraknya segini ya. Oke, nah kemudian ketika kita membuat ya, kita bisa memanfaatkan grid ini atau ya grid ini ya, misalkan ini ya, kita tarik rulernya ke sini ya, tingginya berapa. Oke, tarik lagi ya. Oke, tingginya berapa, heightnya.
Oke, kalau sudah kita buat kotaknya seperti ini ya, misalkan. Nah, ini kan batasnya ini. Oke, misalkan kita buat seperti ini dulu. Oke, kita zoom. Nah, kita geser sini. Nah, ya, nah, ya akan dipaskan di sini. Ya, dipaskan ke gridnya. Nih, kelebihan menggunakan grid seperti itu. Oke, misalkan begini ya. Oke, kalau nggak sama, bisa aja kita geser ke sini ya, perkiraan. Ya, misalkan kita pas dari sini juga, misalkan di image. Oke, misalkan saya mau lihat bring to front ya, saya mau lihat lebarnya ya. Oke, seperti ini ya lebarnya ya. Oke, berarti ini saya delete, digantikan dengan ini. Oke ya. Oke ya, tinggal dibuat ini berapa lengkungannya ya, lengkungannya seperti ini. Nah, yang sebelumnya teman-teman, kita kan biasa masukkan ini ya, corner radius sini ya, corner radius ini. Misalkan kita masukkan 20. Nah, seperti itu ya, atau 30. Nah, seperti itu ya, atau 40. Nah, gitu ya. Sebelumnya kita manual seperti itu ya. Sebenarnya kita langsung dari sini ya. Tapi sebenarnya kita bisa memilih salah satu saja. Misalkan sebelah kanan yang ada lengkungannya, misalkan. Ya. Misalkan. Berarti ya. Atau sebelah sini. Ini sini tajam dia, nggak ada lengkungan misalkan. Yang lainnya melengkung misalkan gitu. Ya, berarti kita klik yang sebelah sini ya. Klik. Nah, ini bagian corner radius ini bisa dirubah, misalkan ini 0, enter. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti salah satu sisinya dia 0. Nah, kemudian setelah itu kita bisa, kalau sudah ada sisi yang dirubah, kita bisa menarik salah satu sisi saja. Misalkan ini kita tarik. Nah, salah satu sisi saja bisa kita tarik. Kalau sudah ada yang dirubah gitu, misalkan, atau yang ini kita tarik. Nah, gitu ya. Kalau sudah ada yang dirubah salah satu sisinya, udah mix gitu ya corner radiusnya, maka yang lain juga akan bisa ditarik masing-masing gitu ya. Gitu. Ya, atau misalkan kita buat kotak seperti ini. Kalau tadi belum dirubah salah satu sisinya, nah kalau kita zoom akan ada dot ini ya. Kalau kita klik geser, nah dia akan mengikuti curve-nya, akan menjadi kurva gitu ya, pinggirannya akan melengkung seperti itu. Ada corner radiusnya seperti itu. Ya, ngikut semua. Nah, tapi kalau sudah di salah satunya dispesifikkan, misalkan ini ya, misalkan salah satunya adalah 0 misalkan. Gitu. Maka ini udah mix nih, ya sudah mix. Sehingga kalau ditarik dia nggak ngikut semua, salah satu saja. Misalkan ini tarik. Nah, gitu. Jadi salah satu saja. Ini tarik. Misalkan. Nah, corner radius ini bisa dibuat lebih soft lagi, bisa dibuat lebih halus lagi. Caranya gimana? Ya, caranya adalah di sini, di bagian ini ya, individual corner radius detail, corner smoothing ini bisa ditarik sini, biar lebih smooth. Ini kan coba kita lihat ya. Nah, lihat, dia lebih smooth gitu. Kalau ininya dinaikkan, nah ini lagi lebih smooth. Namanya corner smoothing. Ya, sebentar, kalau di zoom, nah ya, jadi ini cornernya itu akan lebih smooth kelihatannya, gitu ya, misalkan seperti itu. Oke, nah ini tadi misalkan penggunaan ini ya, penggunaan corner ya, corner radius. Oke, sekarang kita coba samakan lagi. Misalkan 40 juga ya. Oke, kita samakan lagi. Oke, kemudian kita buat lebih smooth lagi. Kayaknya lebih dari 40 nih ya. Kita tarik lagi sedikit. Oh, sorry. Ya, corner radius kita tarik lagi misalkan 50.
ya. Kemudian smoothnya kita tambah. Oke, misalkan begini. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah tinggal kita duplicate saja. Tapi kita kasih warna dulu ya, kita kasih warna dulu. Klik fill ya, kemudian color picker ya, pilih warna ini. Ya. Kalau versi ada gridnya memang warnanya kelihatan tidak sama persis ya. Oke, kelihatan agak warna tidak sama persis ya. Karena ada gridnya ya, tetapi kalau misalkan gridnya dihilangkan nanti kembali normal seperti ini warnanya gitu. Kemudian kita duplicate, misalkan kita geser, nah gitu ya. Yang ini klik color picker lagi, warna yang ini. Oke, gitu ya, kelihatan warnanya agak beda ya, tetapi kalau kita hilangkan gridnya nanti warnanya sama. Oke, nah kemudian bagian atas ini ya. Oke, kita buat bagian search-nya. Oke, tinggal buat kotak lagi. Misalkan seperti ini, kemudian kita paskan di kanan, di kiri, gitu ya. Kemudian di atasnya, di bawahnya. Nah, kemudian kita buat soft juga pinggirnya. Ya, corner radius. Ya, atau di zoom aja. Ya. Di zoom, nah ini corner radius, tarik saja. Nah, seperti itu ya, di fullkan. Kemudian warnanya juga fill, ambil color picker, pilih warna ini. Oke, seperti itu ya. Coba kita hilangkan atau hidden ya, klik layarnya iPhone Pro Max, kemudian coba kita hidden gridnya ya, gridnya ini kita hidden ya, ini mata ini adalah hide. Nah, seperti itu. Oke ya, oke, warnanya colornya sudah sama ya, sudah sama gitu. Jadi fungsi grid itu seperti itu ya. Coba kita munculkan lagi gridnya, klik layarnya, kemudian gridnya di on kan lagi, kemudian kita buat bagian bawah dulu misalkan ya, bagian bawah ini. Oke, bagian bawah lagi. Oke, nah kemudian kita buat bagian ini. Oke, biar sama mungkin kita buat dulu di sini. Nanti kita geser ke sana. Oke, sekitar ini ya. Oke, kemudian kita geser ke sini. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian kita duplicate. Oh, kita kasih warna dulu. Fill. Kasih warna ungu. Ya, kemudian kita buat lengkung ya, kemudian kita duplicate, geser, mentokkan sebelah sini. Oke ya, kemudian kita buat lingkarannya ya, tekan shift ya, shift. Kemudian kita cocokkan dengan ukurannya. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau terlalu besar kita bisa perkecil sedikit ya. Dimensinya 69, kita kurangi misalkan 67. Oke, seperti itu ya. Kita zoom, kita letakkan di tengah. Oke, seperti ini ya. Kita kasih duplicate dulu ya. Oke, kita geser, yang ini kita kasih warna, fill, color picker, warna ungu lagi. Yang ini jadi 67 ya, kita kurangi jadi 64 misalkan, per 64 ya. Kasih warna, color picker, orange. Coba kita taruh tengah. Oke, masih terlalu besar ya, kurangi lagi 60 per 60. Di zoom biar enak.
Nah, seperti itu ya. Oke, kita zoom out. Oke, ya. Tapi kayaknya kurang pas ya. Oke, kayaknya lebih kecil lagi. Ini kita buat 57 per 57. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke, ya. Nanti tinggal disesuaikan ya. Kalau kurang berarti ini tambahin lagi. Kalau tambahin ya, misalkan 58 per 58 atau 59 per 59. 58 58. Kalau kurang di atas 59 atau 58 kita coba cek. Oke. Ya, 59 per 59 mungkin. Oke ya. Oke, seperti itu ya. Nah, silakan nanti teman-teman lanjutkan gitu ya. Nah, kemudian saya akan sharing, coba gridnya kita hidden dulu. Nah, kita nanti silakan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan warna gradasi. Caranya gimana? Ya, misalkan ini. Ya, ini kita ganti warna jadi gradasi. Caranya adalah ya, silakan pilih ya, fill. Oke, ini warnanya. Ya, klik objeknya, pilih ya bagian fill. Nah, pilih ini gradient. Ya, pilih gradient, diklik. Nah, kemudian ini warna awal, ini warna akhir. Nih ya, ini warna awal gelap, ini warna akhir. Seperti itu. Nah, kalau mau dirubah tinggal diklik saja. Nah, misalkan warna awalnya apa? Warna awalnya adalah misalkan ya, kita geser misalkan. Oke, saya mau warnanya ini. Ya, biru ini misalkan. Ya, warna akhirnya misalkan diklik, ini close ya, objek diklik warna akhirnya ya, misalkan saya pilih seperti yang terang misalkan. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah warna gradasi atau gradient seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa nanti kita kan nanti ada latihan ya. Latihan yang pertama adalah membuat sama persis, yang kedua adalah silahkan dimodifikasi, boleh pakai warna gradasi gitu ya, atau gradient gitu, atau dirubah bentuknya silakan gitu ya. Oke, itu teknik menggunakan warna gradient ya. Oke, tapi ini saya kembalikan lagi ya, kita coba kembalikan lagi, Ctrl Z. Oke, nah sekarang kita akan coba ya. Oke, preview seperti apa? Preview. Ya, oke, kita preview. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah oke. Ya, nanti silakan teman-teman lanjutkan. Nah, kemudian kita coba latihan share ya, supaya nanti bisa dibuka di HP kita, kemudian di browser itu bisa. Caranya gimana? Klik share. Ini ya, share. Kemudian copy prototype link yang ini. Copy prototype link. Diklik. Nah, link copy ya. Kemudian misalkan kita buka browser nih. Ya, paste di sini. Enter. Nah, alamat link ini teman-teman juga bisa dibuka di HP kita. Jadi nanti seolah-olah seperti halaman web yang sudah jadi seperti itu ya. Oke. Ya, atau aplikasi yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Ya, sudah online. Ya, teman-teman bisa cek di gadgetnya masing-masing ya, linknya itu tadi ya. Seperti itu. Jadi itu bisa kita share gitu ya. Ya, saya ulangi gimana caranya? Ya. Ya, klik ini share. Kemudian copy prototype link. Ya, nah nanti bisa di-share hasil karya teman-teman seperti apa. Oke, mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Terus berlatih ya,